Bapak Mama sama hati yang terkasih, saya membangun satu pertanyaan sederhana untuk mengantar kita dalam refleksi ini. Apakah perbedaan antara etos kerja dan etika kerja? Kita tahu bersama apa itu etos, kualitas kerja, disiplin kerja. Karena itu saya membangun pertanyaan sederhana, apa perbedaan antara etos kerja dan etika kerja? Ada perbedaan, tetapi perbedaannya sangat-sangat tipis. Karena itu, orang sering sulit membedakan mana etika kerja dan mana etos kerja. Etos kerja terkait dengan kerja keras, ketekunan dan disiplin yang tinggi untuk menciptakan nilai tambah. Sedangkan etika kerja sangat terkait dengan etos kerja yang memperhatikan moral, memperhatikan etika, memperhatikan keadilan dan integritas diri dalam kerja. Ada dituntut sikap jujur dan dituntut sikap adil di sana. Dalam hal bekerja, Bapak Mama, ada dua tipe manusia. Ada tipe manusia yang rajin, tapi ada juga tipe manusia yang pemalas. Bapak Mama orang pemalas itu dia merasa bahwa kebahagiaan terbesar dalam dia punya hidup adalah dia hanya duduk saja sepanjang hari tanpa kerja apapun. Bahkan dia makan hanya isi untuk dia lambung. Ada, maksudnya nasi sudah di meja. Mau sendok dan makan saja. Gula dan kopi sudah ada di toples. Tinggal putar air panas sudah ada di termos. Tinggal putar dan minum. Bab tua mas panggil bilang, Mama, kopi dulu. Padahal kalau kakak merokok kan bisa. Tetapi kasih nyala api kau muat air panas ya bikin kopi dong, masih bilang Mama. Mampu semasak, mampu secari sayur, semasak, setaruh ini. Memtua kita sebisa makan kok. Padahal kalau hitungan bapak pun tangan sama ada dua. Demam. Tidak ada yang kurang. Sekalipun untuk dia pun kebahagiaan, dia pun kesejahteraan, dia mau duduk berpangku tangan biar orang lain yang kerja kasih dia. Itu tipe orang pemalas. Dan masih ada banyak hal yang kita masing-masing bisa menyampaikan dengan cara kita sendiri. Tetapi Bapak Mama, ada orang yang berusaha sekali kalau sepanjang hari dia tidak kerja apa-apa. Dia akan merasa badan sakit, bahkan bisa demam kalau tidak kerja satu pekerjaan apapun. Jadi setiap hari biar orang lain ada istirahat, hujan, panas, nyeri, cuma tua, bapak ada jalan. Bahkan dalam kondisi dia sakit sekali dan butuh orang, dia akan terasa
dan itu tipikal orang rajin. Saya percaya sesawi imanake ada banyak orang rajin, soalnya ada banyak orang pemalas. Hal yang mesti diingat adalah hidup setiap orang, hidup setiap rumah tangga dan masyarakat dalam sebuah bangsa, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas akan mengalami kesejahteraan bila ada komitmen yang kuat untuk bekerja keras, disertai sikap jujur, benar, dan adil. Tanpa kerja keras, kesejahteraan hidup yang dicita-citakan oleh setiap orang tidak akan jadi kenyataan. Kerja keras dapat yang aman dalam hidup menimbulkan saat ini ada orang tua yang bilang begini, oh, laki-laki dia sudah komitmen nikah dan dia bisa nikah kalau dia bisa panjat tua dan bisa iris tua, bisa masak muda. Dan kalau perempuan dia kalau mau nikah dan benar-benar dia harus bisa nikah kalau dia sudah bisa pegang alat tenun, dia sudah bisa pintal benang, dan dia sudah bisa menghasilkan satu tenun. Alasannya adalah yang tua keskawin tadi sudah meninggal. Beta di sini dia meninggal supaya bisa menghasilkan makanan di atas meja. Saya berpikir bahwa ini satu etos kerja yang diturunkan orang tua luar biasa. Kalau saya tahu itu, saya bisa makan. Dengan tahu itu maka akan disiplin kerja, jujur kerja, kerja yang adil, akhirnya bisa selalu makan di atas meja. Bapak Mama jemaat yang terkasih, itu sebabnya dalam bagian ini dalam bacaan kita pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ada nasihat hikmat yang mau ditekankan Salomo dalam kalimat tersebut bahwa setiap manusia tidak boleh berdiam di dalam hidup, tidak boleh berdiam diri. Ia harus dengan penuh disiplin, sekuat tenaga, memiliki keterampilan yang baik, pengetahuan yang baik dalam dirinya, dan dapat melakukan hal-hal yang berarti dan yang baik pula. Kita baca dengan baik 3 bacaan ini Pak Mam, 3 ayat. Ada 3 hal juga yang Salomo tekankan. Yang pertama, Salomo tekankan bahwa setiap orang harus menikmati pekerjaan dalam hidup. Menikmati pekerjaan itu berarti pekerjaan apapun. Mau tukang sapu got sekalipun, menikmati pekerjaan. Karena itu dengan menikmati pekerjaan dapat mengembangkan sebuah etos kerja demi dan untuk mendatangkan kesejahteraan dalam hidup. Dan bagi saya itu adalah panggilan iman. Tekun, setia, menikmati pekerjaan itu adalah bagian dari panggilan iman. Berarti kalau manusia yang tidak tekun di pekerjaan, dia tidak memaknai bahwa pekerjaan itu adalah panggilan iman. Bapak Mama jemaat yang terkasih, setiap orang Kristen dipanggil Tuhan untuk penuh disiplin bekerja keras dalam demo hidup. Itu tidak berarti manusia jadikan kerja tujuan hidup dan halalkan segala kerja untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Manusia tidak boleh jadi budak kerja. Sebaliknya, manusia tidak boleh melipat tangan dan mengharapkan kesejahteraan terjadi, karena itu adalah mimpi yang tidak pernah akan terjadi dan tidak akan pernah jadi kenyataan. Bapak Mama, tadi malam saya baca-baca, saya teringat Yohanes Calvin, salah satu tokoh reformasi gereja, malah meminta orang Kristen untuk kerja sebagai panggilan, pandangan kerja, teknik kerja sebagai panggilan dari Allah. Kerja manusia apapun profesi merupakan panggilan untuk hidup sebagai hamba. Salah satu syarat adalah pekerjaan itu harus mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Membuat orang yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan berkat bagi sesama. Hal yang kedua, hidup dan masa depan manusia ada dalam pengetahuan dan kendali. Itu pengkhotbah yang ini. Kalau kita baca di ayat 10b sampai 11, di situ pengkhotbah menggambar bahwa hidup ini penuh misteri dan ada banyak hal dapat berlangsung di luar pengetahuan dan kendali manusia. Karena itu pengkhotbah mencatat contoh-contoh tentang kenyataan hidup yang sering bertolak belakang dan yang berlangsung di luar dugaan pengetahuan dan kendali manusia, yaitu kekuatan, kecepatan, dan kepandaian itu penting, namun tidak selamanya menjamin seseorang hidup sukses dan berhasil dengan baik. Kenyataannya sering ada orang sukses dan berhasil menerima jabatan tinggi, bukan orang yang berhikmat atau pandai di bidang, melainkan orang yang pintar menjilat atau menindas orang lain demi dan untuk mendapatkan kehidupan itu. Bapak Mama jemaat yang terkasih, pada satu saat orang dapat berhasil dan di lain waktu orang dapat gagal. Hidup memang perlu teka-teki, Bapak Mama. Hidup dan nasib seolah berjalan tanpa masuk akal. Dengan pengkhotbah mengangkat contoh-contoh ini, pengkhotbah mau menunjukkan bahwa bukan saja hidup ini penuh misteri, melainkan juga ada banyak hal yang memang tidak dapat dikendalikan atau berjalan di luar kontrol pengetahuan manusia. Dengan kenyataan-kenyataan ini, Bapak Mama, pengkhotbah mau menegaskan kepada setiap pembaca bahwa jangan pernah meragukan sedikit pun tentang dunia di mana kita hidup sebagai dunia milik Allah, dan hidup kita tetap di bawah kontrol Allah. Segala perbuatan manusia dan segala sesuatu yang dialami manusia pada akhirnya tetap di bawah kontrol Allah. Kesadaran itu akan membuat manusia tetap bergantung penuh dan berharap hanya semata-mata kepada Allah. Hal yang ketiga, Bapak, Salomo dalam pengkhotbah juga menegaskan bahwa setiap manusia mesti sadar bahwa hidup ini tidak kekal. Ada batas. Hidup ini sangat singkat, tetapi berharga. Kalau kita baca di 11 bagian C, bagian B dan ayat 12a, pengkhotbah menekankan dengan kalimat waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktu. Pengkhotbah mengajak manusia merenungkan bahwa semua kehidupan di bawah matahari ini tidak ada yang abadi.
Manusia hidup dalam rentang waktu yang terbatas. Bila kita dibatasi hidup, manusia berjumpa dengan kematian. Memang manusia tidak tahu kapan hidup di dunia ini akan berakhir. Namun yang pasti bahwa setiap manusia yang hidup ini akan tiba di yang namanya kematian. Bagi pengkhotbah, kematian tidak mampu dielakkan oleh setiap manusia yang hidup. Datangnya kematian tidak akan berat sebelah. Semua manusia yang jahat atau baik, hidup benar atau fasik, miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak berpendidikan, berjabatan atau rakyat biasa, pada akhirnya dia akan sampai pada yang namanya kematian. Salomo menegaskan itu supaya manusia sadar akan keterbatasan hidup di dunia dan tidak terlalu membanggakan ataupun menyusahkan diri dengan nasib baik atau kurang baik yang dialami sepanjang hidup. Kesadaran terhadap keterbatasan hidup di dunia ini hendaknya membuat setiap manusia menjalani hidup di dunia yang terbatas dengan gembira dan sukacita, dengan mengandalkan kekuatan semata-mata hanya dari Allah saja, dan mencari jawaban tentang arti hidup kekal hanya semata-mata di dalam Tuhan saja. Dalam bulan kebangsaan teman, sesungguhnya dari bacaan ini pengkhotbah mau bilang kepada saya dan Bapak Mam beberapa hal. Yang pertama, kesejahteraan hidup hanya diwujudkan dengan menerapkan etos kerja yang baik. Tetapi pengkhotbah garis bawah, andalkan Tuhan dan pakai hikmat. Bapak Mama jemaat yang terkasih, etos kerja yang baik itu nampak dalam kerja keras, nampak dalam disiplin, nampak dalam jujur serta adil, beretika, dan itu harus disadari dan dipahami bahwa panggilan iman kita. Kita diminta oleh pengkhotbah untuk tidak boleh berpangku tangan, manfaatkan waktu hidup sebagai anugerah Tuhan untuk giat bekerja. Tidak ada keberhasilan yang kita capai tanpa ditopang dengan hasil dari pekerjaan yang dikerjakan dan kerja keras kita. Karena itu kita perlu memahami bahwa pengetahuan saja tidak cukup, harus dengan hikmat. Berpendidikan saja tidak cukup, Bapak, harus dengan pengalaman. Mempertimbangkan saja tidak cukup, harus dengan sebuah keputusan yang pasti. Kerja keras saja tidak cukup, Bapak, tetapi kerja keras itu harus disertai hasil. Tidak ada orang yang mau dia kerja keras tapi dia hasil nol, Bapak. Tidak ada orang yang mau. Saya percaya kita semua sering bilang ketika saya berkhotbah begini pas Bapak Mam, itu berarti orang yang labor, bekerja dan berdoa dan bekerja. Tetapi saya juga mau bilang bahwa berdoa dan bekerja saja tidak cukup. Harus berdoa dan bekerja lebih keras lagi. Itu poin pertama. Yang kedua, Tuhan mengendalikan dan mengontrol penuh hidup manusia. Di poin pertama
dalam kehidupan kita ini tidak boleh membuat kita terlena dan sombong atau terus terpuruk dalam kesusahan. Meski segala sesuatu terasa misteri dan sulit untuk dimengerti, yang perlu kita ingat dan pegang teguh adalah bahwa hidup dan masa depan manusia ada di bawah pengetahuan dan kontrol penuh Allah. Karena itu tetap berharap hanya kepada Allah, karena Allah yang berdaulat menentukan keberhasilan dari segala pekerjaan. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi dalam hidup, karena Allah punya kriteria sendiri untuk mengaruniakan keberhasilan itu. Sekalipun kita selalu standar, kita selalu standar dalam kita pun hidup tahun ini mencapai ini. Jemaat Imadake mau menaruh standar pelayanan bahwa tahun ini kita harus mencapai ini dan seterusnya. Tetapi semua ada dalam kontrol dan kehendak Tuhan. Karena itu sering saya juga berdoa. Akhir-akhir ini saya justru bisa berdoa. Saya selalu bilang ini satu permintaan, tetapi saya meleburkan permintaan saya dalam rencana Tuhan. Dan saya pikir orang Kristen harus berani bilang begitu. Kita menaruh standar dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, tetapi jangan merasa bangga dulu, karena hidup ini milik Tuhan dan ada dalam kontrol Tuhan. Hal yang terakhir, pengkhotbah meminta kita sadar bahwa hidup ini akan berakhir dalam kematian. Mau hebat apapun, mau semampu segala apapun, hidup itu ada berakhir. Karena itu selagi hidup di dunia ini boleh bekerja keras, tetapi jangan lupa Tuhan sumber hidup itu. Bekerja keras untuk hidup sejahtera dan bergembira menikmati hasil kerja. Itu baik Bapak Mama, tidak salah. Tetapi jangan lupa Tuhan sumber hidup yang kekal. Jangan lupa Tuhan sumber berkat. Jangan lupa Tuhan sumber keberhasilan. Manusia sering, saya dan Bapak Mama ini sering terjebak oleh waktu kemalangan. Seperti pengkhotbah bilang, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam cerai. Ada banyak hal dalam hidup saya dan Bapak Mama yang terjadi di luar kehendak, di luar kendali, dan di luar kontrol saya dan Bapak Mama. Semua pekerjaan yang dilakukan memiliki kemungkinan berhasil, tetapi juga memiliki kemungkinan gagal. Karena itu, nats bacaan kita ini mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa dunia tempat kita hidup sekarang adalah dunia milik Allah, dan hidup kita adalah ada di dalam tangan Allah. Segala sesuatu di tangan Allah. Hikmat, kepandaian, dan perbuatan yang hebat tidak pernah menentukan apa-apa dalam hidup ini. Bagi pengkhotbah, hidup manusia itu misteri, rahasia, dan pernyataan tanpa jawaban itu bagi pengkhotbah. Memahami ini Bapak Mama, kita dapat memahami benar bahwa pemahaman yang diberikan pengkhotbah tidak bermaksud agar kita menjadi pasrah dan pasif dalam hidup, melainkan mendorong saya dan Bapak Mama agar bekerja dengan baik. Etos kerja orang Kristen adalah bekerja dalam jalinan relasi yang baik dengan Allah. Kerja yang tekun dalam relasi yang baik dengan Allah dapat membawa kita melihat jawaban-jawaban Tuhan yang akan dirasakan, dilihat, dan dinikmati
melebihi dari apa yang saya dan Papa Mama harapkan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.